Di video kali ini gue akan membahas berbagai fakta menarik tentang Ramling yang gue yakin belum kalian ketahui. Jadi gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja ke pembahasannya sekarang. Let's go. Oke, pembahasan yang pertama. Ada berapa jumlah manusia yang Eren musnahkan saat Ramling? Mungkin pertanyaan ini sering muncul di kepala kalian. Tapi sebelum membahas hal tersebut, gue akan memberikan satu fakta menarik tentang Eren kepada kalian guys. Kalau ternyata Eren hanya berhasil membunuh satu Titan saja dengan tangannya sendiri dalam wujud manusianya. Kejadian itu terjadi saat dia datang ke Kastil Utgard dalam misi menyelamatkan Reiner dan kawan-kawan pada season 2 di episode 5. Tapi apa kalian tahu berapa banyak manusia yang Eren musnahkan selama Ramling? Oke, jadi hitungannya kayak gini guys. Dilihat dari teknologi yang digunakan pada Attack on Titan, maka dapat disimpulkan kalau cerita Attack on Titan ini berlatar waktu sekitar awal tahun 1900-an guys. Yang dimana pada tahun-tahun tersebut jumlah populasi di dunia hanya sekitar 1,6 sampai 2 miliar umat manusia saja. Ya, kita coba ambil tengahnya aja sebanyak 1,8 miliar. Lalu kita kalikan 0,8, maka hasilnya adalah 1.440 juta jiwa manusia. Dan inilah jumlah manusia yang diperkirakan sudah Eren musnahkan selama Ramling. Jumlah itu pun belum termasuk pembantaian Eren di Marley dan yang lainnya guys. Oke, pembahasan yang kedua. Ada berapa jumlah World Titan yang berada dalam dinding Maria, Rose, dan Sina? Menurut Rikaoya Nagita dalam bukunya yang berjudul The Science of Attack on Titan, jumlah para World Titan yang berada di ketiga dinding totalnya bukanlah jutaan Titan guys, melainkan hanya 585.000 Titan saja. Ya, angka itu pun menurut gue pribadi hanya hitungan kasar aja guys, karena hampir mustahil untuk menghitung seluruh jumlah World Titan dengan sangat akurat. Tapi seenggaknya dari sini kita mengetahui kalau ternyata jumlah World Titan ini bukanlah puluhan juta seperti yang dikatakan Raja Kalfritz. Oke, biar kalian gak penasaran, kita coba hitung ulang aja guys. Seperti yang kita tahu, dinding Maria, Rose, dan Sina ini terbentuk dari para World Titan yang saling bergandengan. Yang artinya untuk menghitung seluruh jumlah mereka, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tinggi dan lebar bahu dari para World Titan ini guys. Ya, menurut Rikao dalam bukunya menyebutkan kalau para World Titan ini memiliki tinggi kurang lebih 45 sampai 50 meter dengan lebar bahu sekitar 13 meter aja guys. Ya, kurang lebih gue pribadi juga setuju dengan pernyataan dari si Rikao ini. Karena seperti yang kita tahu, tinggi dari dinding Maria, Rose, dan Sina sendiri memang berukuran 50 meter. Sedangkan untuk menentukan lebar bahu World Titan, kemungkinan besar beliau mengambil referensi dari lebar bahu pada seorang laki-laki dewasa. Yang dimana lebar bahu pada laki-laki dewasa biasanya berukuran 1/4 dari tinggi badan mereka guys. Maka apabila tinggi World Titan kurang lebih sekitar 50 meter, maka perkiraan lebar bahunya adalah 12,5 sampai 13 meter. Ya, tapi menurut gue kalau 13 meter kayaknya kelebaran guys. Jadi untuk lebar bahunya kita ambil 12,5 meter aja. Nah, setelah mengetahui tinggi dan lebar bahu World Titan ini, sekarang kita tinggal menghitung jumlah keliling dari ketiga dinding Maria, Rose, dan Sina. Ya, caranya pun cukup mudah, yaitu dengan menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, untuknya dalam cerita Attack on Titan, Hajime sudah memberikan informasi tentang masing-masing jarak dari dinding satu ke dinding lainnya. Nah, dengan informasi itu juga membuat kita lebih mudah menghitung jari-jari dan keliling dari ketiga dinding. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Total jari-jari dinding Maria adalah 480 km atau 480.000 meter. Dan kelilingnya adalah 3.014.400 meter. Maka jumlah Titan yang ada pada dinding Maria adalah 241.152. Sedangkan total jari-jari dinding Rose adalah 380 km atau 380.000 meter. Dan kelilingnya 2.386.400 meter. Maka jumlah Titan yang ada pada dinding Rose adalah 190.912. Sedangkan jari-jari dinding Sina adalah 250 km atau 250.000 meter dan kelilingnya 1.570.000 meter. Maka jumlah Titan yang ada pada dinding Sina adalah 125.600 Titan.
Dan total titan dari ketiga dinding adalah 557.664 titan. Lalu tugas terakhir sekarang adalah menambahkan jumlah seluruh wall titan yang sudah kita dapatkan dengan jumlah titan pada ke-12 distrik yang ada. Nah, untuk menghitung jumlah titan pada ke-12 distrik pun sebenarnya cukup mudah guys. Apa kalian ingat momen kolosal Titan Bertholdt saat menghancurkan salah satu distrik? Nah, dari sana maka bisa kita simpulkan kalau satu ruas tembok pada sebuah distrik hanya terdapat satu wall titan saja guys. Dan setelah gue hitung, ternyata satu distrik itu memiliki kurang lebih 58 ruas. Dengan catatan satu gerbang tidak dihitung guys. Jadi apabila satu distrik mengandung 58 wall titan, maka tinggal kita kalikan 12 aja. Maka hasilnya adalah 696 titan. Dan total seluruh titan yang terdapat pada ketiga dinding plus 12 distrik adalah 558.360 titan. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau jumlah ini merupakan hitungan kasar guys. Dan jumlahnya pun gak beda jauh lah dengan yang ada di bukunya The Science of Attack on Titan, karangan Rikao Yanagita. Tapi kalau ada hitungan gue yang keliru, kalian boleh ralat di komentar guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana caranya selamat dari rumbling? Menurut Hanji pada chapter 129, pergerakan rumbling ini lebih cepat daripada kuda guys. Bahkan mereka juga dapat melewati berbagai medan dan hanya butuh 4 hari saja untuk menghancurkan seluruh benua. Ya, mungkin untuk zaman modern seperti sekarang yang sudah memiliki teknologi mutakhir, selamat dari gempuran rumbling bukanlah sebuah hal yang mustahil guys. Salah satunya adalah dengan serangan nuklir. Tapi apa jadinya apabila rumbling terjadi pada awal tahun 1900-an guys? Yang dimana tahun tersebut merupakan setting waktu dari cerita Attack on Titan itu sendiri. Nah, setelah gue riset cukup banyak dan mencari beberapa info, ternyata ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kita dari serangan rumbling. Dan cara yang pertama adalah bersembunyi di dalam bunker bawah tanah guys. Membuat bunker nampaknya masih sangat mungkin dilakukan pada tahun 1900-an. Tapi sayangnya bangsa Marley tidak melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi serangan rumbling. Ya, padahal serangan rumbling sendiri sudah digembar-gemborkan di mana-mana. Karena faktanya, ternyata bekas pijakan wall titan ini tidaklah terlalu dalam guys. Karena walaupun wall titan ini memiliki ukuran hingga 50 meter, tapi berat wall titan sendiri jauh lebih ringan daripada yang kita lihat. Ya, sebenarnya fakta ini pun sesuai dengan ucapan Hanji kepada Eren sebelumnya. Ya, kurang lebih ginilah katanya. Kalau dulu dia pernah menendang salah satu bagian tubuh Titan, dan bagian tubuh yang ditendangnya itu terasa lebih ringan dari kelihatannya. Oke, cara selamat dari serangan rumbling yang kedua adalah bersembunyi di tengah laut. Cara yang kedua ini pun nampaknya cukup make sense untuk dilakukan guys. Karena walaupun jumlah wall titan itu sangat banyak, tapi jumlah mereka tidak mungkin bisa untuk menjangkau seluruh lautan. Jadi bersembunyi di tengah laut pun merupakan salah satu pilihan yang cukup bijak guys. Sambil menunggu rumbling terhenti atau sampai Eren bisa dikalahkan. Cara bertahan hidup dari serangan rumbling yang ketiga adalah berlindung di dalam gua. Ya, walaupun cara ini kemungkinan tewasnya masih terbilang cukup tinggi. Karena saat para wall titan melintas di atasnya, bisa saja gua pun ikut berguncang dan kita tertimpa oleh reruntuhan. Atau bisa juga kita terkurung selamanya di dalam gua karena pintu gua yang tertutup akibat reruntuhan. Ya, walaupun begitu, metode ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh apabila kita tidak sempat membuat bunker ataupun menemukan perahu untuk melarikan diri ke tengah laut. Karena kesempatan hidupnya kurang lebih masih 50-50 lah, dibandingkan kita pasrah dan lari tanpa tujuan yang jelas. Oke, jadi segini aja pembahasan gue kali ini guys. Dan buat kalian yang punya ide lain tentang bagaimana caranya selamat dari rumbling, bisa langsung tambahin aja di komentar. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.